Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kepada mereka. Berkaitan dengan ziarah kubur dengan membawa bunga, membawa air yang disiramkan ke kuburan. Sebelum Anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum Anda tanya, bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan Anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Enggak ada lagi yang lain. Enggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, kesini lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu, tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama, baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya, cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan, sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan gitu kan. Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat gak? Pernah pertemukan gak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah gak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa Anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa Anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Jika membaca Al-Quran di kuburan tidak diperbolehkan, lantas apa bacaan yang kita baca ketika di kuburan? Banyak ya, kita mendoakan. Kita ke kuburan bukan untuk beribadah, kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan agar kita ingat kematian. Kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan kita mendoakan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minil muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu wa lanakumul afiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin ya, dan kami pasti menyusul kalian, kami mohon keselamatan bagi kami bagi kalian. Ya, berdoa kepada orang tua, mendoakan, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, tenang di situ berdoa, mendoakan para penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagai ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya menurut mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dan mereka diantaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diadab. Ama ahaduhuma fakana la yasifu min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rabbatan fasaqaha nisfain fa gharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Karena Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati
itu bisa mengurangi adab seorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi, lebih utama bacaan Quran akan mengurangi adab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya, bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab ya. Dua-duanya sedang diazab ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab ya. Kita tidak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus ya. Supaya basah terus ya. Oleh karena ini benar, itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan ziarah kubur dengan membawa bunga, membawa air yang disiramkan ke kuburan. Apakah ada gunanya buat yang mati? Rasulullah SAW, beliau pernah melewati kuburan. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma. Lalu pelepah kurma itu dibagi dua dan ditancapkan ke dua kuburan. Beliau mengatakan, innahuma yu'adzaban. Dua orang ini sedang diazab. Beliau menancapkan dua pelepah kurma itu karena rahmat, kesian beliau dengan dua orang yang disiksa. Maka beliau mengatakan harapannya selama dua pelepah ini masih basah, semoga dia diringankan azabnya. Jadi Nabi memberikan syafaat sebenarnya. Syafaat yang terbatas waktunya. Bukan orang itu kemudian nggak disiksa sama sekali, dia tetap. Tapi dikasih syafaat selama pelepah itu masih basah. Kalau udah kering berarti ya udah. Sedangkan kalau bicara kita membawa bunga, untuk apa sebenarnya bunga itu? Tujuannya apa? Apakah dengan bunga itu ada keyakinan orang itu akan diringankan azabnya atau apa? Ingat, itu kekhususan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan untuk semua orang. Sehingga bukan setelah kejadian itu tersebar di kota Madinah, akhirnya penduduk Madinah pada motongin pohon kurma kemudian menancapkan ke kuburan-kuburan keluarga mereka. Enggak. Nah, kemudian kalau bicara ziarah kubur, tujuannya tadi adalah mengingat kematian dan memberikan manfaat buat yang mati dengan mendoakan mereka. Lalu kita berangkat ke kuburan beramai-ramai, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, tujuannya harus jelas. Rasulullah SAW kadang-kadang bersama para sahabatnya berangkat ke kuburan Baqi seperti yang disebutkan itu. Tapi nggak harus ramai-ramai, artinya jangan nunggu ramai-ramai baru kita ziarah kuburnya. Kadang-kadang di keluarga, yuk berangkat yuk kita ziarah kubur, bismillah. Berangkat, bismillah, nggak ada masalah. Waktunya bebas gitu loh. Nggak harus waktu, hari, dan jam tertentu. Karena nanti kalau kita sudah menetapkan sebuah waktu dan kita meyakininya ada keutamaan di situ, silahkan kalau ada dalilnya. Kalau memang hadisnya sahih, waktu ziarah yang paling utama itu umpamanya malam Jumat, jam 7 malam setelah sholat Isya. Kalau memang seperti itu, apakah memang ada hadisnya? Kalau nggak ada, ya berarti kita bebaskan, jangan kita membuat satu hukum sendiri. Kalau dikatakan bolehkah kita ziarah kubur karena kangen rindu sampai meninggal dunia, nggak ada masalah yang sebenarnya. Kita datang ziarah kubur karena rindu sama orang tua kita, dengan catatan tadi, kita jadi ingat sama akhirat. Kita ingat bahwasanya kita akan bergabung dengan mereka. Inna insyaallah bikum lahiqun.